Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana fa bainana wa baina qaumina bil haqqi wa taqir fatihin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa qawli waj'al waziran min ahli. Allahumma arinal haqqa haqqan wattabi'hu wa arinal batila batila fanaj'alna minhu ma syaa Allah la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Para ulama, para habaib, para tokoh agama yang kami hormati, terutama yang kami hormati Al-Habib Mustafa Al-Gaibi, yang terhormat Al-Ustaz Muslim Mubarak, yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Turis SPDI, lalu pula kepala Bapak Camat Jumat atau yang mewakili Bapak Yayat, juga tidak lupa kepada Bapak Kepala Desa Jungkat Kak Ramlan, hadirin hadirat wali santri yang kami hormati, tanpa pula kepada Sohibul Bait atau pengasuh pondok pesantren. Assalamualaikum, yaitu Al-Ustaz Mahmud Ismail beserta segenap para sadik. Pertama-tama senantiasa marilah kita belajar takbir sungguh kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan rahmatnya, Allah telah banyak melimpahkan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sebelum kami melanjutkan apa yang kami sampaikan pada malam ini ada suatu riwayat yang saya cerita. Belum mulai masih cerita, enggak, cuman ada cerita. Ada kaumnya Nabi Musa, ya. Kaumnya Nabi Musa nakal, kata orang Jawa sableng. Kata orang Jawa apa itu? Oh, sableng. Degil. Iya. Ya. Singkat cerita, saking degilnya Nabi Musa kesel. Ya. Nabi Musa kesel, begitu yang degil itu meninggal, itu tidak dihiraukan sama Nabi Musa itu. Ya. Tidak diperdulikan sama Nabi Musa. Ya. Akhirnya Nabi Musa itu dapat suara, hatif katanya. Jadi dapat suara. Apa kata suara itu? Musa, wasalli alaihi. Tapi kata saya itu, Musa, mandikan, sucikan, terus begitu sholatkan. Nabi Musa masih jawab, dia ini degil ya. Degil. Masih belajar masalah ini. Degil, saking sangat degilnya, tidak diperdulikan. Akhirnya ada suara, Musa, wasalli alaihi. Ya karena Musa saking degilnya dia itu nggak diperdulikan. Akhirnya apa? Dia bukan cuma nakal sama tetangga, juga kepada Allah. Berarti melanggar syariat agama Allah. Ditambah lagi dengan suara itu, iya Musa,
ketika dia membaca kitab Taurat, kalau ada lafaz Muhammad dia bersolawat. Jadi kalau bahasa sekarang di bulan Maulid atau Maulid ini ada bahasa solawat, ya harus ada bahasa Muhammad, jawab dengan solawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau enggak Allahumma sholli alaihi. Ya jangan buntutnya saja alaihi. Ya, kalau ada Muhammad solawat. Barangkali serusak-rusaknya kita kalau ada solawat bisa masih diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Yang membela orang yang bersolawat kepada kekasih Allah ini Allah, Bu. Ya. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Jibril, sampaikan kepada Muhammad, barangkali di antara umat Muhammad yang bersolawat, satu solawat akan saya kasih pahala sama dengan 10 solawat. Apa kata mereka Jibril? Ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika sholatan sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bersolawat satu solawat, pahalanya dengan 10 solawat. Ya. Kalau sampai 10 solawat sama dengan 100. Kalau sampai 100 solawat, nah itu nanti di dalam kubur itu tidak akan didiamkan sendirian, banyak temannya. Jadi orang yang suka baca sholat, kenapa Bu? Capek Bu ya? Iya Bu. Kalau bisa saya nawar Bu, saya turun boleh enggak? Kalau saya turun, kalau saya diundang saya tuan rumah suruh naik, ini saya naik. Tapi ini saya begini aja, barangkali undangan ada yang capek, pulang enggak apa-apa. Barangkali ngantuk, saya doakan mudah-mudahan tidur pules. Ini ceramah gila Bu ya. Orang ngantuk disuruh tidur, didoakan tidur. Orang capek disuruh pulang. Nah ini takutnya salah paham Pak. Dilihat apa? Ya maaf Bu, saya bukan kalau Ustaz Abdul Somad memang penceramah Bu. Kalau saya ini diundang alumni karena Ustaz Mahmud ini alumni di rumah, makanya saya undang. Kebetulan Maulid di sini, saya diundang di sini. Jadi saya berjalan di sini ini bukan karena diundang masyarakat saya, undang Ustaz Mahmud ini. Ya, umpamanya siapa yang capek pulang nggak apa-apa, pulang semuanya rame-rame, bahkan saya lebih senang Bu. Bagaimana? Tidak ada orang yang salah paham. Apa salah? Takut capek, setengah dengerin, setengah tidak. Ya, apalagi yang ngantuk. Ya, kata orang Madura nggak malah etek. Ya, setengah ngantuk, setengah mau didengerin tapi ngantuk, mau didengerin tapi capek. Siapa pula yang ngomongin dengan pula? Rasanya pula. Ya, saya akan namanya ya sudah yang begitu ya. Dan nanti kalau ada Muhammad itu Allahumma sholli wa barik alaihi. Kalau enggak Allahumma sholli alaihi begitu Bu. Kasihan biar kita punya bekal nanti di hadapan Allah. Nah, kita ini hidup untuk mati Bu, bukan untuk hidup selamanya. Mesti mati dan hidup untuk mati. Makanya dunia mazra'atun lil akhirah. Dunia ini apa? Dunia ini adalah untuk cari bekal akhirat. Jadi hidup untuk mati. Biar mati kita punya bekal. Gitu. Makanya kata zawatu fa inna khairaz zadi taqwa. Itulah ya. Udah. Ya itu. Ya sudah, saya sudah nyampaikan. Kalau nggak sampaikan saya tiru. Mau ngikutin terserah, tidak ya terserah. Anggap aja saya orang jalan jual kacang di lampu merah. Kacang atau jual koran? Koran mau beli silakan, nggak beli ya sudah. Saya ini mau ngomong di depan, mau didengarkan terserah, nggak didengarkan ya terserah. Begitu Bu ya. Ya sudah ya. Jadi lihat karena itu. Jadi sebelum kami melanjutkan, tetap kami akan menyampaikan apa yang biasa dibawa oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang artinya wallahu a'lam. Allahumma ya Allah yang Maha Agung,
La mani alima atoita, satu pun tidak dapat menolak jika engkau sudah ngasih. Jika Allah sudah ngasih, siapapun nggak bisa nolak. Contohnya apa? Cobaan, Bu. Kira-kira rambut bukan cobaan, bukan, Bu? Gimana, Pak? Tidak baik-baik. Rambut bukan cobaan, bukan, Bu? Cobaan, Bu. Kenapa? Kita nggak mau rambut uban, maunya rambut masih hitam. Kadang-kadang agak bingung, kadang-kadang dikasih hitam dapat 1 bulan luntur, disemir lagi, sebulan luntur lagi, semir lagi, semir hitam, dosa. Ya, apa dia? Gak kurang, akhirnya apa? Disemir merah. Ya. Ada yang pirang ini, Bu, ya? Nggak apa-apa, lanjut pirang, nggak apa-apa, nggak ada larangan kok. Ya sudah. Nah ini lama dari makhluk satu pun tidak dapat menolak kalau Allah sudah ngasih cobaan. Orang nggak dalam pasti cobaan. Kalau kita minta, ya Allah selamatkan kami dari cobaan, mati. Kalau orang mati nggak ada dia coba lagi, nggak ada cobaan. Orang kalau selagi mau hidup mau dicoba. Siap menerima cobaan. Kalau hidup siap menerima cobaan. Kalau nggak siap ya pada mati saja. Itu jadi. Makanya cobaan. Dan juga tua. Ya. Ada mau tua? Nggak ada. Semuanya pengennya masih muda. Makanya kadang-kadang pipi dikasih apa itu? Apa dia? Apa namanya? Apa namanya? Make up. Iya. Biar apa? Biar pipi masih kencang, Bu, ya. Ya. Ya tapi namanya umur, faman amir buat orang di sugil hoki. Orang kalau umurnya semakin bertambah sudah lain. Kadang-kadang, Bu, saya pernah nemu itu, Bu. Kebetulan Mas nemu kelihatan sama saya di bandara itu. Orang namanya malu juga mungkin. Ya sudah, apa ya? Kita begini, Bu. Ini masih tanya, Bu. Tapi ternyata bibinya sudah habis. Tapi apa? Pakai bibi palsu. Nggak taunya dia mau apa? Kalau pas giginya itu bingung dia. Kolak ada orang lihat juga gitu loh. Itu ya nggak bisa, Bu. Yang walaupun namanya tetap ada sepakat orang semakin ditambah umurnya sama Allah mesti semakin dikurangi. Kalau masih muda anak-anak, panjang sedikit perawan, tua sedikit ibu-ibu. Mama itu, mama sudah lu nenek, sudah bangkai tua lagi. Kalau sudah nenek bentuknya kayak apa, Bu? Kalau mau gigi masih utuh, enak kasih lipstick ya. Kalau gigi sudah nggak ada, bisa kasih lipstick, Bu? Bisa? Nggak ada giginya? Waduh hebat menunjukkan Ibu. Bisa ya? Waduh, lanjut, Bu. Ya, iya, Bu. Ya biasanya orang kalau ada giginya dikasih, kalau sudah umur sudah lanjut, gigi sudah nggak ada, dikasih lipstick jambrak lipstiknya ya. Apa jambrak kata sini? Luber, iya. Ya sudah, ya tergantung ibu-ibu, tergantung ibu ya bisa ngatur sendiri bagaimana di titik itu supaya tidak luber ya. Ya sudah, kembali lagi. Nah ini, lama nih alimah apa itu? Ini yang biasa dimaksud lagi. Lama nih kan tidak ada satu yang dapat menolak kalau Allah sudah ngasih cobaan itu. Ya. Bagi kita kan minta sabar saja. Karena apa? Cobaan mesti datang. Ya. Contohnya orang sakit, apa orang sakit itu mau sakit, kita sakit nggak ada. Tapi kemarin Pak di Madura pernah terjadi ada pengobatan gratis, rumah sakit pengobatan gratis, Bu. Wah, sudah. Akhirnya apa? Ada orang pengen sakit, rugi kalau nggak sakit katanya itu. Kalau sakit kan enak didatangin orang yang datang bawa oleh-oleh. Jadi mau sakit, Pak. Akhirnya apa? Begitu masuk di IGD, begitu masuk di IGD, karena dokter tahu mana yang sakit, mana yang enggak. Ketahui sama dokter, ya sudah. Kata dokter, ya. Bapak sakit apa? Enggak tahu.
tahu Pak Dokter, ya gimana orang yang mau sakit, ya orang nggak sakit mau sakit, alasan macam-macam. Akhirnya apa? Dokter ambil hammer. Tahu hammer Bu ya? Bapak yang tahu. Hammer yang besar Pak. Hammer besar Pak. Dia ngerti nampaknya. Ya, loh, ini Pak Dokter nih tadi megang apa? Di lehernya ada stetoskopnya itu. Tapi dia pegang hammer Dokter itu. Ada apa? Sudah, akhirnya begitu manggil apa, hammer yang besar, akhirnya dia dokter itu ngambil paha, ya, karena nggak terekspos sama wartawan, kalau ekspos dirame itu. Sudah, begitu lalu, Pak, mana yang sakit? Enggak Pak Dokter, saya sebetulnya nggak sakit, gitu kan. Turun kabur Bu, begitu diambilkan apa hammer yang besar, bukan cuma marting, hammer diambil matang, begitu dia sampai dengan pahanya. Kabur dia bangun, enggak Pak Dokter, saya enggak sakit. Akhirnya dikejar sama orang. Kenapa kok kamu itu mau-maunya? Kok mau sakit ke rumah sakit? Ya enggak, soalnya mungkin ada obat gratis. Kalau enggak datang ke rumah sakit kan rugi saya. Saya datang ke rumah sakit. Dan lagi Kak, sudah datang di mana? Ya enggak, barangkali ada tamu kan bawa oleh-oleh. Nah, ini kok sakit mau yuk sakit ya, kalian lihat berarti orang nggak waras itu sebetulnya. Ya kembali lagi ya, lama li alima aqaita, satu pun tidak dapat menolak kalau dia Allah sudah ngasih cobaan juga mati. Ada orang cita-cita mati? Nggak ada, semuanya pengen hidup. Tapi orang mati tetap dagang, tiap hari tetap ada ya, banyak, mungkin ribuan, mungkin jutaan seluruh dunia. Kalau di Indonesia nggak tahu untuk Bapak Ganesha Jungkang ini di mana, berapa yang meninggal? Nggak ada, mesti ya ada. Apa dia mau mati? Nggak ada, semuanya pengen hidup. Dan juga tua nggak mau, semuanya pengen masih muda. Nah ini cobaan Allah. Lama yang alima aqaita, tak ada satu pun yang dapat menolak kalau Allah sudah ngasih. Yang kedua, wala mu'tiya lima manatah, satu pun tidak dapat mendatangkan kalau Allah sudah mencegah. Contohnya apa? Rizki. Rizki itu Allah yang kasih semua. Semua yang Allah kasih pada orang Islam, orang munafik, orang fasik, orang di luar Islam, semuanya rizki itu barokah dari Allah. Cuma rizki kalau masuk pada ibadah, di bawah ibadah, kalau dikasih pada orang yang fasik, kurang-kurang. Orang di luar itu, ya sudah, apa kata dia? Kalau orang yang taat kepada Allah di bawah ibadah, minimal buat sedekah, untuk pembangunan jalan, untuk memperbaiki paret-paret. Maka iya, pernah ada masyarakat nyumbang untuk perbaikan paret. Bisa alhamdulillah, ya berarti enak kalau sudah begitu. Untuk sumbang, lah enak Bu. Kalau kita uang 10.000 untuk sumbangan ke paret itu, lah ini akan jadi jariah. Nanti 10.000 itu akan membuktikan yang meladilla illa diluhu. Ketika itu enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? Sedekah ini Bu. Ya. Nyamperin 10.000 ini. Kalau kita beli makanan, di nasi umpamanya apa? Nasi kuning apa nasi di sini? Nasi kuning ya. Kita pilih nasi kuning Bu. Ya, kita beli nasi kuning. Begitu nasi kuning kita makan sendiri. Kalau makan sendiri kenyang memang. Tapi pagi-pagi keluar. Kalau ayam dari ayam, kalau kambing dari kambing, kalau manusia ya sudah dari serbu kali ya. Nah ini akhirnya apa? Ya itu keluar begitu akhirnya. Kalau kita sedekahkan, kembalikan umpamanya 10.000. Pak Kades, ini barangkali ada saya 10.000. Mungkin buat bersih-bersih di paret ini, mungkin cuma 10.000, nggak mungkin. Mesti kata Pak Kades, ya sudah Bu, kumpulkan. Nih kalau di kotak ini nih, umpamanya ada kotak, Pak Kepala Desa mesti beli kotak. Nih kotak untuk perbaikan paret, kumpulin di situ. Kalau Pak Kepala Desa mau ngumpulin 10.000, iya kalau sebulan datang lagi atau 2 hari datang lagi temannya 10.000 untuk bisa melengkapi satu saksi umpamanya kan kayak gitu lah. Lah ini loh, semuanya rezeki Allah berikan kepada semua makhluknya ini. La razaqo illallah, tiada zat yang bisa ngatur rezeki dan zat-zatnya tidak ada kecuali Allah. Yang ngatur rezeki Allah kepada siapapun, bukan kita. Kalau kita yang ngatur rezeki, ya nggak ada orang yang mau miskin, semuanya mau kaya.
putih, hidungnya mancung, makanya maunya. Lihat ternyata, ya, lihat ternyata Bu, karena melihat bapaknya siapa, ibunya siapa, yang nggak beda dari bapak dari ibunya. Kok malah bapak ibunya nggak mancung, kok anaknya mancung? Ini ngata siapa? Mak, ini bapaknya yang mana? Bingung. Sekarang semakin viral Bu, ada ibu-ibu suaminya dua, tapi nggak ada sumpah ada siapa. Suaminya dua nggak ada. Ya, viral Bu. Waduh, kok ibunya, kalau ibunya satu bapaknya dua gimana? Satu kamar. Nah kalau hamil punya anak yang mana? Jadi umpamanya si Apeng sama si Amang Bu, kakak keluarganya si Apeng, anak kau mana Apeng? Ya itu dia itu. Manggil si Amang, keluarganya si Amang, Mang, anak kau mana? Itu. Loh, jadi yang mana? Rumahnya itu, bapaknya itu. Terus anaknya yang mana? Akhirnya SDNA. Waduh, ini repot Bu. Sekarang mau viral, jangan Bu ya, jangan seperti itu. Kasihan anaknya nanti bingung bapaknya kemana. Dah, kembali lagi. Nah ini rizki yang ngatur Allah Bu. Rizki nggak ada lepas dari siapa? Rizki yang sudah, yang rizki itu sebetulnya soleh semua, sampai kepada soleh-solihah. Artinya rizki dari Allah. Wa barik lana fi ma aqait, kalau kita baca doa kuno itu. Wa barik lana fi ma aqait. Nah ini sebetulnya barokah yang Allah kasih itu. Kalau yang ngasih cuma Allah, cuma tergantung siapa yang menerima rizki ini. Kalau yang rizki yang diterima oleh orang yang taat kepada Allah, insya Allah itu barokah. Kalau yang nggak kepada Allah, yang begitu hura-hura. Ya, nah ini rizki. Wala radda lima qadaita. Kalau Allah sudah memutuskan, tidak ada yang bisa mengendalikan lagi. Contohnya apa? Yaitu kayak cobaan. Ya Allah, kenapa aku sudah keadaan begini kok masih dicoba? Saya sudah miskin, cobaannya bertubi-tubi. Waduh, gak mungkin Bu, karena cobaan Allah itu mengasih cobaan itu bukan cuma sekedar ini Bu. Karena apa? Memang sudah ukurannya. Karena apa? Orang hidup itu kayak orang sekolah Bu. Gimana orang sekolah itu? Dari kelas 1 mau kelas 2 diuji dulu pelajaran kelas 1. Lulus pelajaran kelas 1, naik kelas 2. Begitu juga kelas 2 mau naik kelas 3, diuji pelajaran kelas 2. Lulus ujian kelas 2, naik kelas 3. Begitu seterusnya. Dan kita juga begitu. Kita hidup ini mesti memilih apa? Akan mendapat derajat yang lebih tinggi atau yang lebih mulia di hadapan Allah. Allah itu kalau sebab sebetulnya cobaan. Nah yang terakhir itu wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tiada ada guna kekayaan itu mingkah dari engkau ya Allah kekayaan itu. Karena kekayaan itu dari Allah Pak. Ya, dari Allah satu ini. Ya, sudah singkat cerita begini. Apa kata istri orang kaya tadi itu? Bilang pada ponakannya, Jong, kamu enak Jong. Betul. Kaget si Kacong ini. Kacong sudah rumahnya bilik, ngerti kok bilik Bu? Dari bambu. Kalau ini masih papan. Ini dari bilik. Kaget si Kacong ini. Nih, sadar nih. Wah nih, Kacong emosi juga. Orang Kacong kehidupannya begitu, rumahnya bilik, kok si Umi ini bilangnya, kamu enak Jong, kamu bisa menikmati segala-galanya. Sadar nih, lihat rumahmu itu besar, mobil ada, kurang apa nih? Iya Jong, tetap enakan kamu Jong, kata si Umi ini yang ganti istri orang kaya ini. Nih, syukur ini, awas. Kalau nggak bersyukur atas nikmat Allah, awas dicabut oleh Allah nikmatnya. Iya Jong, enakan kamu Jong. Komisi itu ngerti kalau si Kacong sudah mulai emosi. Jawab si Umi, iya Jong, saya istri orang Jong tapi nganggur. Di sini ada istri nganggur Bu. Mana Bu? Mana?
belakang. Jangan Bu, ya, awas Bu, ya, ada Pak Kepala Desa ini, ya, kalau nganggur 2 bulan dicabut nanti. Ya sudah. Nah ini, lihat kakak ini, ternyata apa? Si istri orang kaya ini, dia begini akhirnya Bu, apa kata orang kaya ini? Apa kata? Iya dong, saya istri orang tapi nganggur. Ya ternyata ingat akhirnya kacau. Iya, suaminya stroke Bu. Yang namanya suami stroke nggak mungkin ngerangkak pada istrinya Bu. Tidur dibarengkan, bangun, dia diangkat, dibantu untuk bangun. Dia nggak bisa ngerangkak. Gimana orang stroke bisa ngerangkak? Nggak tahu, mungkin dijungkat ada orang stroke bisa ngerangkak istrinya. Ada. Tapi saya nemu Pak di sebelah ini Bu, orang stroke masih punya anak 2. Dia stroke apa aja Mas? Saya juga bingung. Iya. Ada. Ini orang yang stroke. Saya tanya, sampean kan sakit? Iya. Kok masih punya bayi? Ya nggak tahu. Jadi itu dia yang nggak tahu. Mungkin bisa jalan ini Bu. Nah, di tetangga saya tuh begini Bu. Makanya dia nganggur, repot. Makanya orang sakit itu repot lah Bu. Ya. Makanya kalau orang sakit begini, saya biasanya gagal begini. Kalau saya bikin pertanyaan Bu, saya tanya sebentar nih, belum masuk sedikit, enggak sebentar saya enggak lama Bu. Saya tahu kok diungkap ini kota apa. Ya, tapi begini, sakit nggak punya utang, ya, sehat banyak utang. Enakan mana Pak? Bu? Sehat tak punya utang. Orang saya nyuruh milih. Ya, iya, ya enggak. Kalau saya Bu, biar pilih sehat, biarpun banyak utang. Karena apa? Orang punya utang, kalau di hatinya punya niatan untuk bayar hutang, sama Allah ini dibantu. Allah yang bantu orang yang banyak utang. Makanya mulai besok cari utangan yang banyak Bu. Loh iya, Allah ini jaminan Bu. Ada dan kita begitu memang. Saya nggak hafal-hafalnya. Cuma kesimpulannya begitu Pak. Kalau orang punya utang, punya niatan mau bayar utang, ya, niat mau bayar utang, dia mesti bayar. Kata-kata Allah, aku jaminannya. Ya, tapi dia tetap harus taat kepada Allah, jaga sholat 5 waktunya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang repot sekarang tuh minta jaminan kepada Allah hutang-hutangnya, tapi dia nggak taat kepada Allah. Ya keliru pasti Bu. Takutnya apa? Ya itu akhirnya utang sana, utang sini, utang situ, utang sono. Akhirnya apa? Utang nggak ya, akhirnya kelilit utang. Akhirnya apa? Lari. Ya itu orang yang masih punya niatan untuk bayar hutang, mesti Allah jaminannya. Allah yang jamin Pak. Maka kata Allah, ya pakilah ya Allah makhraja. Barang siapa yang taat kepada Allah, Allah mesti ngasih jalan keluar. Apapun masalahnya, apapun kesulitannya, Allah jaminannya sebetulnya Bu. Kita nggak repot sebetulnya. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak pernah memberatkan pada satu individu pun, siapapun dia. Apa Islam? Coba cari tafsirnya. Nafsan itu siapa? Nggak ada, relatif semuanya itu. Dikasih mudah, yang Islam kasih mudah, yang di luar Islam kasih mudah sama Allah. Cuma ya itu yang repot nanti keluarnya dari dunia ini kemana? Ya itu. Kalau dia taat kepada Allah, mesti meninggalnya senang. Dan sekarang orang takut sama cobaan. Contohnya apa? Kemarin yang di Bali itu, ya ada di Bali, ada tuh banjir bandang itu di Bali. Ya. Kalau sudah banjir bandang kayak begitu, kita covid datang lagi laku sibuk nanti lakuin khosok. Ketika banjir bandang itu, hati-hati kepada cobaan Allah yang bukan hanya menimpa kepada orang-orang yang dolim, orang yang gak dolim juga kebagian di situ tuh. Bukan hanya orang-orang yang maksiat, tapi orang yang taat kebagian banjir itu.
Cuma apa? Kalau orang taat mendapat cobaan, dia akan bersyukur kepada Allah. Bukan senang lalu dangdutan, bukan bu. Tenang bukan berarti karaokean, bukan. Ada tetap apa? Tetap baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah kalau sekarang mumpung belum datang cobaan ini, mau lihat di mana hadir saja, di mana pengajian, majelis ilmi, majelis zikir, sudah hadir saja. Di situ jaminan kita nanti di hadapan Allah sebetulnya. Bukan sholat untuk apa, dengar pengajian, bukan, yang penting mendengarkan saja bu. Ya. Sudah dengar saja, mau diikutin nggak usah sekarang, nanti kapan-kapan suatu saat bila ketemu dengan masa itu, oh iya saya dengar kemarin pengajian, oh iya tahun yang lalu saya dengar pengajian katanya begini, oh iya benar, sekarang ini buktinya, nggak langsung terjadi buktinya, nanti akan dirasakan. Sekarang dengarkan saja, itu barokahnya dengar. Sekarang ini sedang berebut, kata Nabi sendiri, orang yang mendengarkan sekarang ini berebut, para malaikat mendengarkan sampai ke arah sehingga malaikat berebut mau mendengarkan sekarang kehadiran. Di Jumat ini datang malaikat sekarang itu. Cuma kita nggak melihat kepada malaikat, nggak mampu melihat kepada malaikat kita. Nah itu lah. Jadi kita kembalikan lagi. Jadi oleh karena itu, la yanfa'u dzajjat diminta, yang tidak ada kekayaan itu hanya dari Allah lah. Ya Allah lah yang dari Allah punya kekayaan ini. Jadi biar kaya kita akan kita nikmati. Jadi kita ini supaya apa kan? Biar kita ini supaya kita ini tetap taat kepada Allah. Hadirin sekalian yang dihormati. Jadi di sini kami pertama memuliakan diri kami sendiri, juga kepada hadirin sekalian. Jadi kata makalah tuh nasohadir makadir. Cocok dengarkan, nggak cocok nggak apa-apa. Yang penting dengarkan saja. Ya. Jadi oleh karena itu apa dalam satu alam, anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu fi suduri. Anta samsun, engkau datang ibaratkan mentari. Bagaimana mentari? Siapa yang tidak butuh mentari? Begitu Rasulullah datang, Nabi Muhammad datang, Nabi lahir, ini maulidin Nabi ini kan, Nabi lahir semuanya padam, tidak ada satupun yang bersahaya kecuali kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu, jangan sekali-kali kita umat Islam ini, kalau Islam nggak apa-apa, kalau masih Islam atau mengecilkan atau meremehkan Rasulullah, takut bu. Sampai sekarang siapa? Abu Jahal di jalan, Abu Jahal di Mekah, sampai sekarang bau bangkainya masih ada. Ya, wallahu a'lam itu. Wallahu a'lam. Saya waktu di Mekah diajak sama orang, macam enggak, gitu loh. Karena baunya di mana bau bangkai? Karena masuk itu sebelum masuk sudah bau, apalagi sampai dekat ke makamnya itu. Sudah masih sampai berapa tahun yang lalu itu makam Abu Jahal itu meninggal. 1004, kalau Nabi saja hijrahnya 1447 tahun. Berarti hampir 1500 tahun yang lalu. Kok sekarang sampai sekarang baunya masih ada? Dan itu orang yang membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak usah benci, makanya tadi kaumnya Nabi Musa itu walaupun degelnya ya, walaupun degelnya kayak apa, tapi dia masih mau berselawat, diselamatkan oleh Allah, masih dibantu oleh Allah. Dan itu orangnya. Jadi kita siapa yang degel, teruskan degelnya, yang sebelum teruskan sebelumnya, tapi jangan lupa berselawat. Tetaplah bersalawat, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli wa barik alaihi. Terserah Allahumma sholli alaihi, terserah kalau ada lafaz Muhammad. Dan itulah makanya Nabi datang itu sekaligus sama dengan uswah, suri teladan Nabi. Bagaimana Nabi selama perjalanan? Seandainya Nabi nggak membawa uswah, tidak mungkin terbaca sarful anamnya, tidak mungkin akan terbaca sholawatnya dari dulu sampai sekarang. Kok masih berkomandang? Bukan hanya di Jungkapuk, di seluruh penjuru Indonesia ini sekarang ini
pada mengadakan maulid semuanya ini. Kenapa? Mengharap syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita sudah memilih sholawat, tapi tidak ada sholawat, tetapi masalah kami umat yang sholatan, satu sholawat sama dengan 10 sholawat, dan itu alangkah beruntungnya orang itu. Dan sholawat itu obat segala penyakit, ya, obat segala penyakit, baik penyakit rohani atau penyakit jasmani. Ya, jadi kita berobat ke Pak Dokter, ya, berobat ke dokter, tapi kita jangan lepas sholawat. Ya. Tambah lagi dengan sholawat. Ya, obat juga masuk, sholawat juga masuk, gitu loh. Jadi rohani, jasmani terobati. Sakit apa jasmaninya? Rohaninya sakit apa? Sholawatkan saja. Sallallahu alaihi Muhammad, ambil yang pendek dulu. Pak, sholawatnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah ini 1 sama dengan 10. Kalau sampai 10 sama dengan 100. Kalau sampai 100, apa kata Allah? Saya tidak akan biarkan dia sendiri, akan dikumpulkan dengan para syuhada, para aulia, para ambiya, para solihin. Itu sebetulnya. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Nah ini, kalau tidak mau diambil sampai dengan al-fatul rajim, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uhumullah al-ayat sadaqal ba'in, yang artinya Muhammad. Jadi apa kata Allah? Katakan Muhammad pada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Al-Quran, ikutilah aku, artinya ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, Nabi di sini apa? Ini biasa, ini torikohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasamuh, apa tasamuh ini? Kita saling butuh, saling menghormati, saling menghargai. Ya. Begitu dengan tetangga, siapapun tetangganya, asal saling menghargai. Siapapun tetangganya, apa dia Islam, apa bukan Islam, apa dia orang sableng, apa dia yang dege, terserah. Tapi jangan memusuhi, sudahlah tasamuh. Ya, yang penting nyapa, yang penting kita kenal, kita nggak memuji dia, jangan dibenci orang yang kayak begitu. Takut apa? Takut yang sableng itu dapat hidayah dari Allah. Nah ini yang berat, tuh masih dapat hidayah dari Allah, kita tidak akan percaya. Masa? Aku tahu kok siapa dia di mana? Dia nggak tahu kalau Allah sudah ngasih hidayah. Kalau hidayah Allah yang mana? Hak wewenang Allah kalau hidayah itu. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau gak bisa ngasih hidayah kepada siapa yang kau suka, tapi Allah yahdi man yasha. Allah itu maha memberi hadiah hidayah kepada siapa yang Allah suka. Ya ini. Seperti pernah suatu saat, ya ada orang, ya, apa namanya, Pak. Dan orang itu sangat dibenci oleh tetangganya. Singkat cerita, tiap dia berangkat ada omongan tetangganya, tapi dia nggak pernah jawab. Ya. Wah, kita berangkat mau kemana itu? Nanti paling wah ini biasanya bisik-bisik tetangga itu. Paling sudah berangkat, pulang ketemu lagi tetangganya, sudah datang. Orangnya memang nggak nyautin, nggak jawab, nggak ngiraukan apa kata tetangga, kata enggak. Orang dia tidak berbuat apa-apa, cuma perginya ya berangkat. Ya mungkin kata lagu, pulang sore, berangkat sore, pulang pagi. Wah, sudah. Singkat cerita, sampai beberapa hari, kira-kira sampai lebih dari 10 hari, nggak nampak, nggak kelihatan lewat. Akhirnya menghubungi tokoh setempat. Pak, bagaimana ini? Ini kayaknya si Fulan ini sudah berapa hari tidak kelihatan. Biasanya ada saja lewat, berangkat sore pulang pagi, sudah setiap hari begitu. Tapi ini sampai sekarang dia belum ada kelihatan. Singkat cerita, semua masyarakat dikumpulkan, tokoh-tokohnya dikumpulkan. Sini, ini bagaimana?
Fulan ini sudah seberapa hari tidak kelihatan. Tolong, bagaimana sekiranya? Apakah ini berada dalam rumah atau di mana? Singkat cerita, terpaksa digedor. Rumahnya digedor. Gedor. Ternyata di dalam dia meninggal. Ya, ternyata meninggalnya apa? Sama sekali bau pun nggak ada bau. Padahal berapa hari? Lah kalau kita makamkan dalam kubur, Pak, sudah berapa hari? Langsung ya, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Lah ini ternyata beberapa hari sudah dalam rumah, ternyata bau amis pun nggak ada, bau badan pun nggak ada, bersih. Ya mungkin apa? Ya mungkin karena dapat omongan dari tetangga, tapi dia nggak hiraukan dari omongan orang. Terserah orang mau ngomong apa, yang penting dia tidak, kan gitu. Orang ngomong berbuat jelek, tapi dia penting tidak berbuat jelek, kan begitu. Dia orang yang ngomongin orang, berarti dia semangat membersihkan kejelekan orang. Nah, mungkin kejelekan dia itu dibersihkan dengan omongan orang itu ya. Dia sampai berapa hari itu nggak bau sama sekali, amis pun nggak ada. Nah ini balasan Allah bagi orang-orang yang tidak menghiraukan apapun kata orang. Jadi nanti mungkin jangan dijawab, jangan sautin, jangan dijawab siapapun yang ngomong. Dan begitu. Ini kadang-kadang orang kan begitu kadang-kadang. Sampai tahu diri mana saya berbuat seperti itu. Sampai nggak tahu bukti nggak ada, asal ngomong saja kan begitu. Ini nggak ngirain apa dia omongin. Nah ini, jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Sekarang semua apa yang dikerjakan, siapa yang kita kerjakan. Kalau kita berbaik akan dibalas baik, kalau kita berbuat jelek akan dibalas jelek. Ada seseorang, satu riwayat, ada seorang surti. Surti itu nama keamanan pasar. Ya. Jadi contoh nih keamanan pasar itu bukan keamanan pasar kayak begini, bukan, itu contoh kan pasar. Singkat cerita, nama ke pasar tuh biasanya tiap bulan mesti bawa oleh-oleh buat istriku. Istrinya gak minta, cuman setiap pulang dari kerja mesti bawa oleh-oleh. Ya sudah, bawa oleh-oleh. Suatu saat pulang dari pasar, dia gak ada apa-apa. Waduh, saya bingung. Apa sih oleh-oleh saya nanti buat istri saya? Bingung, di pasar sudah nggak dapat, nggak ada. Akhirnya dia datang ke tempat ke pinggir pantai, menunggu pulangnya orang cari ikan ke laut. Enggak, akhirnya sampai ke pantai sudah nggak ada orang, cuma ada satu orang datang. Tanya si surti ini, Bang, abang nggak di sini ya? Kalau di Surabaya, di Jawa Mas, di sini abang, berarti bang tapi kaya di sini. Amin. Sudah, bang, dapat ikan? Waduh, nggak ada bang. Saya sudah dari pagi. Sekarang nih nggak dapat apa-apa, cuma dapat satu. Bahannya dia apa? Diambil paksa. Diambil paksa Pak. Bang, jangan, kata yang nelayan, yang nelayan itu. Bang, jangan bang, saya punya satu-satunya itu oleh-oleh buat istri saya. Udah main ambil saja surti itu. Dibawa pulang semua surti itu. Sudah, singkat cerita. Begitu pulang sampai di rumah, mau dicuci, biar istrinya sudah dapat bersihnya ikan itu. Dicuci sama surti ini. Dicuci seperti ini, ikan sudah mati, ternyata apa? Loncat ikan itu langsung menggigit jari-jarinya. Gigit jari-jarinya Pak. Gigit jari-jarinya repot. Dibuka nggak bisa, ngambil ini nggak bisa, sudah ngambil tang nggak bisa, ngambil ini sudah nggak bisa. Akhirnya apa? Dibawa, singkat cerita, bawa ke rumah sakit. Begitu bawa ke rumah sakit, masuk ke IGD, dibuka di IGD. Masuk ke IGD, dibongkar-bongkar, ternyata bisa. Ya. Tapi luka apa? Bekas gigitan gigi ikan, bekas gigitan ikan, luka. Oh, ya apa? Sudah ini obat, ini antibiotiknya, ini obat anti nyerinya, kasih 2 obat. Pulang ya. Begitu tengah malam sakit nyeri ini.
sakit, nyeri, ya Allah, sudah, nyeri, sudah, minum obatnya, masih tambah nyeri lagi, ya Allah, besoknya mungkin obatnya kurang, ditambah apa? Diminum lagi, karena belum habis obatnya, diminum lagi. Ternyata apa? Semakin membusuk kok, makin membusuk Pak. Balik lagi ke IGD, begitu masuk lagi ke IGD, dibawa ke IGD. Pak, ini gimana Pak dokter? Ini kemarin saya kesini, tapi ternyata ini masih sakit juga. Gimana nanti nyerinya? Diperiksa sama Pak dokter lagi. Waduh Pak, ini Pak harus diamputasi. Wah, harus diamputasi. Ya sudah Pak dokter, yang penting sudah nggak sakit, diamputasi nggak apa-apa. Potong sama dokter. Potong sama dokter, sudah kasih obat lagi, antibiotik sama anti nyerinya lagi. Sudah diminum lagi. Sudah semakin nyeri, diminum semakin nyeri. Begitu besoknya semakin nyeri. Sudah akhirnya kembali lagi. Pak dokter ke IGD lagi. Gimana ini Pak dokter? Ini Pak dokter, nampaknya kok nyerinya semakin jadi Pak dokter. Padahal obat sudah saya minum Pak dokter. Pak, ini nampaknya Pak harus diamputasi. Akhirnya dipotong sampai sini Bu tangannya. Itu sudah singkat cerita. Sudah akhirnya bisa diamputasi. Sampai di pergelangannya ini sudah diamputasi, dikasih obat antibiotik, anti nyeri, ulang. Lagi makin sakit lagi, makin nyeri lagi, kembali lagi seperti yang sebelumnya. Masuk ke dokter. Pak dokter, ini gimana Pak dokter? Ini kok mani? Waduh Pak, ini harus diamputasi lagi. Diamputasi sampai sikut waduh. Sudah diamputasi sampai sikutnya. Sudah pulang, dikasih obat antibiotik, anti nyeri. Singkat cerita, masih nyeri lagi. Sampai obat habis malah tambah nyeri. Pulang, balik lagi ke rumah sakit. Tanya Pak dokter, gimana Pak dokter? Kok saya ini kok nggak sembuh-sembuh? Di mana obatnya ini? Akhirnya Pak dokter penasaran. Pak, asal terjadinya ini bagaimana Pak? Lah ya itu digigit ikan. Lah ya tahu Pak, kok bisa sampai begini? Nah, ini. Oh iya Pak dokter, saya keamanan pasar Pak dokter. Saya biasa dapat oleh-oleh dari pasar buat istri saya. Cuman ketika itu saya nggak ada yang mau dibawa pulang buat oleh-oleh istri saya. Jadi ternyata saya cari muter-muter, akhirnya cari ke pantai. Ke pantai akhirnya bertemu dengan seorang nelayan. Ngajak tanya nelayan, Pak dapat ikan? Oh enggak, cuman dapat ini satu. Akhirnya saya ambil paksa. Waduh, Pak, mungkin Bapak ini kalau sudah ini ambil paksa Pak, Bapak sekarang harus datang kepada nelayan itu untuk minta maaf. Akhirnya Pak, begitu Pak dokter, sudahlah, saya sakit Pak dokter, sudah Pak, Bapak datang dulu kepada orang yang punya ikan itu. Akhirnya kembali si Bapak ini kepada yang punya ikan itu. Assalamualaikum. Dicari di pasar, biasanya di pasar, orang langganan pasar kok itu. Di pasar nggak ada, cari ke laut, ke pantai, ke tepi pantai. Di pantai nggak ada, akhirnya datang ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, loh Pak, kabarnya kenapa? Kata yang nelayan tadi itu. Ya ini Pak, saya ini tolong Pak, Bapak dulu itu doanya apa, mintanya apa kepada Allah? Yaitu Pak, orang yang terdolimi biasanya doanya kebanyakan dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi jangan macam-macam kepada orang yang terdolimi. Nah, akhirnya apa? Kata Bapak, oh iya Pak, ketika itu orang saya nggak dapat ikan lagi cuma satu. Ternyata sama Bapak diambil paksa, saya nggak terima. Minta pada Allah, ya Allah, tolong gantikan, kasih balasan Bapak itu. Saya sakit hati. Apa ini? Akhirnya dibalas oleh Allah, yaitu ini sekarang bagaimana? Ya Pak, sudah Pak, saya memaafkan Bapak. Kata si nelayan itu. Akhirnya sekaligus ketika itu juga begitu Bapak memaafkan, langsung sembuh ini Bu, nggak sakit lagi.
tapi sudah terpotong dari jari-jari, pergelangan tangan sampai ke sikutnya sudah terpotong. Makanya tidak ada sekecil apapun perbuatan jahat tidak terbalaskan oleh Allah. Semua mesti terbalaskan oleh Allah. Nah ini semuanya apa yang dikerjakan akan kita dapat balasan itu semuanya. Dan akan makanya Nabi itu menuntun kita di samping membawa uswah kita ikuti apa suri teladan Nabi. Tasamuh kita saling butuh, ta'afuf kita maafkan saja tetangga. Kalau sama tetangga ada yang menyakiti kita, ya sudahlah kita jangan hiraukan. Tasobur, bersabarlah, Pak, saling sabar kita dengan tetangga. Sudah kita jangan lihat tetangga yang siapa ya, nggak usah. Kalau Nabi nggak menghiraukan, biarkan tetangga begitu. Kalau ketika itu Nabi tetangganya itu banyak, orang fasik, orang munafik, gemuk lengkap itu tetangganya Nabi. Tapi Nabi tidak menghiraukan itu. Apa yang diperlukan? Ta'awun. Yang penting kita akur-akur saja. Apa kata Quran? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatan barakati minas sama'i wal ardi. Sadaqallahu adzim. Yang artinya wallahu a'lam. Apa Quran? Seandainya penduduk ahlal qura, seandainya masyarakat aman wattaqau, iman dan takwa, niscaya akan aku buka keberkahan dari langit, hujan turun normal. Dan apa yang kita akan tidak keberkahan dari bumi, apa yang kita tanam tumbuh. Kita tanam apa? Tumbuh dengan hujan yang normal. Maka tumbuhan akan bisa tumbuh di masa-masa dia bertumbuh. Maka dia ada buahnya yang bisa kita jual umpamanya. Ini. Dapatnya barakat ini kesalam. Kalau sudah hujan luar biasa, wah itu akhirnya timbulnya banjir. Kan gak suka juga kalau banjir. Sebetulnya hujan itu rahmat dari Allah. Makanya saya kembalikan ke semuanya. Tadi pernah terselit. Jadi semuanya yang kena kepada kita, apa enak tidak enak, kalau orang yang taat kepada Allah itu selalu diterima. Karena sudah semuanya itu pemberian Allah. Yang gak enak ya mungkin karena mungkin ada efek dari mungkin ada yang kita ada dosa-dosa kita yang belum dimaafkan atau yang belum kita minum. Akhirnya apa? Dikembalikan oleh yang jelek akan dikembalikan lagi, yang baik pun akan dia menerima kebaikan. Semuanya man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallami lil abid. Sampai saya punya tetangga itu gak pernah peduli dengan tetangga. Diundang nggak hadir, diundang diwakilkan, diundang nggak hadir. Hanya nggak putus dengan tetangga. Jangan sampai kayak gini. Ini karena kalau Rasulullah tidak, tetap Rasulullah bagaimana yang tetangga. Nah ini akhirnya apa? Nah ini si bapak ini akhirnya begitu meninggal, satu pun orang nggak ada yang datang, Pak. Ya, satu pun orang nggak ada yang datang rumah. Akhirnya apa? Ada Bapak kepala dusun, para handetolan, para tetangga, ini Bapak Fulan meninggal, tolong Pak, kita datang ke sini Pak, kita turut berbelasungkawa, kita turut berduka, kita berkumpul di sini bersama-sama mendoakan Bapak ini supaya dia semuanya dosanya diampuni oleh Allah, dia mendapat tempat yang layak, mudah-mudahan dia husnul khotimah. Satu pun nggak datang. Akhirnya Pak beliau datang. Ngomong lagi pada dusun, Pak, awas Pak, sampean dibalas oleh Allah. Ini perbuatan sampean, hukum Allah mesti berlaku. Kata umumnya hukum karma. Akhirnya Pak, datang tetangga itu. Cuma di depan surau. Depan surau. Pak, yang mau menyolatkan naik ke atas. Satu pun nggak ada yang beranjak dari tempat duduknya. Masih duduk nggak beranjak untuk menyolatkan, nggak ada. Ngomong lagi kepala dusun ini, Pak, awas Pak, Allah tidak akan membatalkan untuk memberikan balasan kepada orang yang seperti demikian perbuatannya ini. Akhirnya menyolatkan juga. Begitu selesai menyolatkan, ngomong satu pemuda itu kepada Pak kepala dusun itu, Pak, yang sepuh-sepuh, yang tua-tua nggak usah ikut ngangkat keranda ini. Biar yang muda-muda. Apa kata dusun? Dusun, ya begitu apa? Kenapa nggak dari tadi? Wah sudah senyum keluar dari surau.
bacakan Fatihah 3 kali, diangkat Fatihah, ya, ditaruh lagi Fatihah, diangkat lagi, taruh lagi Fatihah 3 kali, satu diangkat. Nah ini ternyata sama pemuda-pemuda itu, tadinya yang bilang yang tua-tua, yang sepuh-sepuh nggak usah ikut ngangkat keranda, ternyata yang muda-muda ngomong yang keranda itu. Di mana baik? Oh boy, ya boy, Pak Bro. Gimana bro? Lanjut. Lo ini keranda naik dibawa lari nggak? Lari lagi. Teriak lagi ke Pak Dusun ini. Mas, awas ya. Siapa di bawah Allah? Gak apa-apa Pak. Biar tahu rasanya bagaimana rasanya orang yang gak dekat sama tetangga. Nah, ini tidak apa? Apa kata orang Ustaz Rajim? Man amila sholihan falinafsi man asafa alaiha wa marubbuka billahi lil al-ayat sallallahu alaihi wasallam. Jadi firman dikatakan, barang siapa yang berkebaikan, kebaikan sebutnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri, untuk menyelamatkan diri sebetulnya. Kita baik sama orang bukan hanya kepada orang itu keuntungan, pasti keuntungan lebih banyak kepada kita sendiri. Nah ini, tidak. Malah ada lagi di sana orang kaya Pak meninggal. Waduh, dia khawatir karena dia orang dekat dengan tetangga. Dia orang kaya, maklum orang kaya. Sudah ngomong si kaya ini, siapa yang menyuarakan akan kasih uang 150.000. Karena gede kecil besar kan? Kalau saya besar ini Pak. Yang menyuarakan saya kasih uang 150.000. Banyak orang yang menyuarakan. Ditunggu dari pintu surau. Begitu keluar nyuarakan pintu surau kasih 150.000. Saya ada orang cerita begitu, pas ada orang yang ngaku saya nyuarakan 3 kali libur. Berarti 3 kali berapa ya? 450. Ini. Nah, akhirnya apa? Kalau tangga ini. Nah, ini. Akhirnya nih suara belakang ini yang repot. Kapan ada orang kaya meninggal lagi? Berarti orang kaya diharapkan meninggalnya karena dapat uang. Dari ini kan. Jadi kalau kita baik sama orang yang enggak siapapun, ya, karena macam-macam. Tangga itu ada lagi orang yang baik, orang enggak mampu, baik orangnya. Sampai tetangga Cina itu ikut. Cina bukan Islam. Ditanya sama tangga, oh, situ kan bukan, enggak apa-apa, ini orang baik. Loh, si Koko ini kan orang baik, dia hadir juga pada pemakamannya itu. Dan ini padahal orang enggak mau kata baik, maka kita bertutur kata. Makanya Nabi itu selalu apa? Yaumul la ilaha illallah. Dari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? Pertama orang yang rajin baik, orang yang banyak baca sholawat. Yang kedua orang yang rajin sholat berjamaah. Kenapa berjamaah itu? Khusyuk nggak khusyuk mesti ada pahala. Kalau sholat sendirian nggak khusyuk nggak ada pahalanya Bu. Sekedar melaksanakan kewajiban, nggak sholat dosa itu. Jadi kalau sholat berjamaah khusyuk nggak khusyuk, karena apa? Suatu ketika Allah pernah perintah satu malaikat, malaikat coba lihat imamnya barangkali khusyuk. Jadi ketika ada sholat berjamaah ini, imamnya barangkali khusyuk, berangkat malaikat ini datang ke imam, kembali lagi, ya Allah, imamnya nggak khusyuk. Coba cari makmumnya, barangkali salah satu makmumnya ada yang khusyuk. Berarti nggak perlu semuanya khusyuk, mungkin salah satu makmum itu ada yang khusyuk. Cari malaikat, makmum semua, banyak berapa makmum. Kembali malaikat, ya Allah, makmumnya nggak ada yang khusyuk. Apa kata Allah? Nggak apa-apa malaikat, saya wajib ngasih rahmat karena dia mau sholat berjamaah. Nah ini sholat berjamaah ini sukaannya karena hobinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini yaumul la ilaha illallah dia kan tidak nawan kecuali dengan Allah, orang yang rajin sholat berjamaah. Kenapa? Melaksanakan apa yang disenangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa? Bertutur kata sopan dan santun. Apa namanya? Akrab, sering nyapa dengan tetangga, akur dengan tetangga, bertutur kata sopan dan santun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min
shadaqatin yatba'uha ada. Jadi perkata yang baik, sopan dan santun itu lebih baik daripada sedekah yang gembar-gembor. Bersedekah gembar-gembor lainnya lagi. Hadirin sekalian yang kami hormati, jadi yang lagi dulu ketika itu nawan kepada Allah. Pertama adalah orang yang banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang menjaga sholat berjamaahnya. Kenapa? Orang yang berjamaah itu insya Allah mesti ada pahalanya. Kenapa? Allah yang memutuskan orang yang suka berjamaah. Allah, akulah yang harus memberikan rahmat. Ini kata Allah yang suka berjamaah. Yang ketiga, orang yang bertutur kata sopan dan santun. Enggak ahli cengeng-cengir, tapi ya berbicara sopan santun. Jadi tidak asal umbar suara, tapi dia kata-katanya dia selalu sopan dan santun. Itulah jadi yang terakhir dari kami dalam bulan Maulid ini, Al-Kanis Sudur dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlaknya itu adalah bisa menjadi pelita hati. Jadi sholawat itu bisa menerangi hati. Hati kalau sudah terang, ya, aura positif dari diri kita akan keluar. Ya, insya Allah sudon nggak ada kalau kita rajin bersolawat. Jadi aura positif dari mereka keluar, yaitu makanya kita dianjurkan kita rajin-rajinlah bersolawat, perbanyak bersolawat. Apapun masalah kita, rajin-rajinlah bersolawat. Mintalah lewat solawat. Ya, di samping kita lewat sholat 5 waktu, kita laksana, kita sering kita sholat ini banyak berpikir, terutama sholawat. Jadi itu yang dibela langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir dari kami, ya mudah-mudahan yang pertama, mari kita saling butuh di antara kita, saling menghormati, saling menghargai, saling hormat, karena kita sama-sama manusia. Siapapun manusia, dan juga kita pada makhluk lain umpamanya, kita jangan menganiaya kalau memang itu bukan suatu hal yang pantas. Kalau ayam perlu disembelih, kalau kambing perlu disembelih, kalau sapi perlu disembelih, kita harus menyembelihkan melewati syariat. Berarti bukan, berarti kita masih menghargai harga orang lain. Kalau kita masih menghargai, insya Allah kita menjadi orang-orang yang mulia. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, yang kedua, ya kita itu saling, ya sudah maafkan saja. Kalau ada tangga kita sudah dikira, sudahlah kita kalian hiraukan. Dan tasawuf, sabarlah menghadapi tangga. Memang macam-macam tetangga ini, nggak ada satu yang utuh dan penuh. Artinya dalam arti siapa saja ada yang sempurna, semuanya di antara kita mesti ada kekurangan. Takut dikala kekurangan kita ada bisa kesempurnaan daripada orang lain. Nah ini yang terakhir, yaitu ya kita diharapkan apa? Tahawun, kita saling apa? Baldatun thayyibatun warabun ghafur, aman sentosa. Inilah lingkungan kita kembalikan kepada kita sekalian. Maka kalau kita ingin tenang, maka harus tasamuh, ta'afuf, tasabur, ta'awun. Barangkali hanya yang akan disampaikan. Mudah-mudahan pada saat kita akan mendengar syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ingin kami sampaikan atas segala mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang buat kita, buat anak-anak kita semua jadi anak soleh dan solehah, dan kita dikumpulkan dengan para solihin, para syuhada, para aulia, para ambiya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Iya kan Allahumma bihaqil Fatihah bisir Fatihah bikaronatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya falikasifalan ya mani abdihi ya fi'yakam ya gafir dalak ya Allah gafir dalak ya Muhammad Allah sinasudil Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tabila ya jami'al hajjah wa tutafilun ya